Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul dan kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di mana malam hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami waktu untuk belajar, mengerti akan kebenaran firman-Mu bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam setiap pribadi kami, membuka setiap pintu hati kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau bicarakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Seperti ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema yang cukup sederhana, yaitu Tuhan akan memotong ranting yang tidak berbuah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada baiknya jika kita membaca dari firman Tuhan, di mana kita harus membiasakan diri kita membaca firman Tuhan dalam berbagai versi atau terjemahan, supaya kita dapat menemukan makna yang lebih luas lagi di dalam ayat pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Seperti di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, sehingga ayat firman Tuhan ini seolah-olah ayat tersebut bertentangan dengan ayat-ayat lainnya, ya, dimana salah satunya ayat yang kita baca pada saat ini. Dan di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar juga, di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-15, kita dapat melihat 3 jenis ranting, ya, dimana yang pertama ranting yang melekat pada pokok anggur dan berbuah. Yang kedua, ranting yang melekat pada pokok anggur tetapi tidak berbuah. Dan yang ketiga, ranting yang tidak melekat pada pokok anggur. Ya, di sini kita dapat melihat begitu banyak persoalan yang timbul, ya, di dalam kehidupan kita manusia, di mana ranting yang tidak melekat pada pokok anggur itu berbicara mengenai orang-orang yang menolak atau meninggalkan Kristus. Sudah jelas Alkitab katakan orang-orang itu akan binasa, kata firman Tuhan. Ranting yang melekat pada pokok anggur dan berbuah tidak bermasalah, di mana semuanya mengerti akan hal itu, ya. Namun kita mendapat satu kebingungan atau kekeliruan di sini, yaitu di mana ranting yang melekat pada pokok anggur tetapi tidak berbuah, itu yang akan kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua mengatakan kepada kita, "Seperti ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, kata dipotong pada ayat firman Tuhan ini bukan berarti dibuang atau dimatikan seperti yang diajarkan oleh banyak orang-orang percaya, ya. Di mana dalam bahasa Yunani kata dipotong ditulis aero, yang artinya diangkat atau dipindahkan. Sungguh berbeza dengan terjemahan bahasa yang lain, di mana kita mulai menjelaskan sedikit tentang istilah aero dalam kebun anggur, ya, di mana anggur adalah tanaman yang merambat, dan anggur
tidak pernah dibiarkan tumbuh langsung di atas tanah, di mana kita harus membuat tempat untuk anggur itu merayap. Maksudnya para petani ya, anggur selalu membuat para-para, di mana semacam tiang untuk anggur itu menjalar ya, agar tanaman itu terus bertumbuh dan menjalar menjadi tanaman yang subur. Nah, ranting yang berbuah adalah ranting yang merambat ke atas para-para atau yang kita bikinkan itu ya di dalam kebun kita ya. Nah, kita melihat di sini bahwa ranting yang berbuah adalah ranting yang merambat pada para-para yang kita buat ya. Nah, dalam proses ranting-ranting itu merambat atau menjalar, ada ranting-ranting yang menjalar keluar dari para-para yang kita bikin ya. Lihat di mana Tuhan tidak membuang atau memotong ranting yang tidak berbuah itu. Justru Tuhan mengangkat ranting tersebut supaya dapat berbuah banyak. Dia memberikan ke ranting-ranting itu, dia kembalikan kepada para-para yang sudah dibuat ya, supaya ranting-ranting itu akan berbuah ya di dalam kehidupan seorang petani. Nah, kita melihat di sini di dalam kehidupan kita, mungkin hari ini hidup kita hari ini adalah gambaran dari ranting yang tidak berbuah itu ya, dimana kita ingin menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak membuang dan tidak meninggalkan kita. Justru Tuhan sangat rindu untuk memulihkan kita dan mengangkat kita supaya hidup kita dapat kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, di mana Tuhan ya selalu memberikan waktu kepada kita agar kita menjadi ranting-ranting yang berbuah di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan berbicara kepada kita ya, di mana ranting-ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya terus menghasilkan buah yang banyak. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang selalu membentuk kami menjadi ranting-ranting yang selalu menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan Engkau selalu membentuk kami sehingga di dalam kehidupan kami menjadi ranting-ranting yang berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.